ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu banget yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Jadi mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kebanyakan selamat, NGP juga aman, tidak terjadi apapun. Tentang tautan yang sedang trending di Facebook yang berkaitan dengan ramalan jodoh, karir dan lain-lain. Share bagi para pengguna sosmed yang bersifat lelucon atau hiburan semata. Apakah itu termasuk dalam perbuatan syirik? Semua jenis ramalan itu masuk dalam kategori syirik. Nggak boleh, dilarang. Ingat ya, semua ramalan-ramalan itu tidak diperkenankan. Bahkan di masa Nabi sangat dikecam. Banyak ayat turun, bahkan hadis-hadis keluar dengan keras dalam persoalan ini. Kalau Anda mau meramal sekarang, Anda terlambat. Zaman jahiliyah sudah banyak yang ramalan. Jadi kalau Anda misalnya pengen meramal, maka Anda berlomba dengan orang jahiliyah. Dan Anda kalah cepat. Dulu metodenya banyak. Ada yang pakai burung. Burung dilepas, namanya tapayur. Diramal keadaan. Di Anda datang pebisnis, saya mau pergi ke tunggu dulu ya. Nah, burungnya dilepas dulu. Kalau burung balik lagi, aman nih situasi. Kalau burung nggak balik lagi, nggak aman situasi. Jangankan Anda, burung aja nggak balik lagi katanya. Nah, itu tapayur namanya. Baik ya. Baik, banyak Pak. Ada utak keluar misalnya kayak semacam kayu gitu kan, atau dadu dikeluarkan. Nanti ada tulisan di situ. Kalau berangkat, kalau tidak ya tidak. Dan dukunnya kreatif. Dukunnya kreatif. Itu sepekan sekali mereka mencari jimat-jimat, datang sana, datang sini, macam. Nanti mereka juga akan lomba tingkat dukun pada saat itu. Betul, nanti yang paling hebat, dia yang mantranya kuat, yang jimatnya bagus, itu yang kemudian menempati posisi pertama, jadi acuan dalam kehidupan. Kan dulu yang jadi acuan itu ada 3 Pak. Yang pertama kahin atau sahir, dukun atau tukang santet. Ya, dulu itu. Yang kedua, ada tujar, para pebisnis, pedagang. Jamak dari kata tajir. Tajir itu asalnya bukan kaya, tajir itu bahasa Arab pedagang. Cuman dulu yang paling kaya itu pedagang, pengusaha. Makanya diserap ke dalam bahasa kita. Begitu orang sudah kaya, tajir, masalah padahal bukan pedagang. Bisa kan? Bisa aja ada diplomat kaya, bukan tajir namanya. Kaya, ya. Tapi kalau tajir itu bahasa Arabnya berarti pedagang artinya. Nah, ini kalau semakin kaya, maka semakin terhormat. Punya kedudukan dia, punya kedudukan. Dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya. Gitu kan? Nah, mereka banyak punya harta, punya macam-macam, punya kedudukan. Baik, yang ketiga, dan nanti disebut dengan syair, jamaknya syu'ara. Kalangan artis, ya artis pada saat itu. Syu'ara, penyair. Jadi mereka itu berlomba Pak, sampai nanti dimunculkan banyak kisah di Quran. Surah ke-26 kan surah Syu'ara. Ya, kalau Anda baca dari ayat 224 ya, itu Masya Allah mereka pergi tuh, ada yang ke lembah. Syu'ara yattabi'umul ghawun. Mereka itu seringkali melampaui batas. Ya, wa hum fi kulli wadin yahimun. Ada mereka yang datang kemudian ke lembah-lembah cari inspirasi, ke lembah sendirian cari inspirasi. Ada suara-suara terus bikin puisi di situ, bikin syair. Dilombakan Pak. Dilombakan. Paknya di aswaq, ya di pusat-pusat hiburan. Ada suq Dumatul Jandal, ada suq Uqab. Puncaknya nanti di Jabal Kubais. Jabal Kubais yang sekarang jadi istana raja. Istana raja. Ya, jadi kalau Anda dari Zamzam, sebelah kanan itu ada satu bukit besar di atas istana raja. Sekarang sudah agak turun bukitnya karena istananya semakin diperluas. Kalau dulu masih kelihatan bukitnya begini. Nah, itu simbol kekuasaan dari sejak zaman jahiliyah. Artinya siapa yang ada di atas bukit itu dia memegang kuasa di sekitarannya. Ya, sekarang dinasti Saud, ya maka dari itu di atasnya dibangun istana raja. Dulu dilombakan. Nanti yang paling hebat syairnya maka akan ditulis dengan tinta emas. Digantungkan di Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat. Ada mu'allaqat Imri'il Qais. Ya, dengan bahr tawilnya. Kifanabki min dzikra habibin wa manzili bisaqdil liwa bainad dakhuli fahawmali. Ada Hutai'ah, ya, ada macam-macam dan seterusnya. Ya, ada Ka'ab bin Zuhair. Ya, jadi ada Nabi wa Adbiyani. Nanti ditempelkan di masa Islam, itu semua nanti dihapuskan diganti dengan kain kiswah. Tulisannya Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Itu asalnya. Kenapa kain kiswah kemudian mengganti syair-syair yang diletakkan di sekitaran Ka'bah. Dalamnya patung. Patungnya di masa Islam dihancurkan semua, dikeluarkan. Di teman-teman sekalian, nanti rumus-rumus syairnya digantilah kemudian menjadi nazam istilahnya. Nazam itu
adalah rumus-rumus syair yang diarahkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran atau digunakan untuk memahami rumus-rumus qiraat. Ada nazam qiraat, ada nazam ilmu hadis, ada juga nazam bahasa Arab, lughah, semacam alfiyah. Alfiyah itu asalnya dari ilmunya ilmu nazam. Nazamnya diambil dari bahar. Ya, ada 16 bahar dikemas dalam ilmu arud. Dulu dipakai puisi syair, di masa Islam dipakai ilmu. Misal, ada Alfiyah Ibnu Malik, kalamun lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad ju'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa al, wa mustadin lil ismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'ali, wa nuniqbalanna fi'lun yanjalli. Anda kalau menguasai 1000 bait ini, Anda menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu dan saraf. Mudah menerjemahkan Quran, mudah memahami bahasa Arab. Cuman pakai bait-bait puisi 1000. Dulu dipakai nyanyi, ya, masa Islam dipakai untuk keilmuan. Ada bait misalnya nazam Syatibiyah, ada bait misalnya nazam Alfiyah Hadis Suyuti. Jadi pakai ilmu hadis, pakai ilmu qiraat masa Islam. Begitu kemudian orang-orang Islam mulai meninggalkan nilai-nilai keislamannya, lemah maksudnya, maka diambil hazanah keislaman, ya dari Spanyol khususnya. Tahun 1492 terjadi perjanjian Tordesillas. Bumi dibagi jadi 2 bagian oleh Alexander yang ke-6. Ada yang kemudian ke barat diambil oleh Spanyol, ada yang ke timur diambil oleh Portugis, sampai-sampai ke Selat Malaka, Portugis tahun 1511, sampai menguasai Nusantara dan seterusnya. Diambil. Nah, begitu diambil sama barat, nazam tadi berubah lagi. Dari yang tadinya keilmuan Islam dikembalikan lagi ke musik. Muncullah rumusan-rumusan CDF GABC, GABC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS A, FIS A BCIS E, BCIS F FIS AIS B, FIS AIS B CIS AIS FIS, FIS AIS FIS AIS BIS CIS. Diterapkan jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Tuh lihat, bagaimana ketika Islam mendapatkan rumusan keislaman jadi ibadah bentuknya, ketika ditinggalkan kembali lagi ke awalnya. Di teman-teman sekalian, termasuk ramalan, yang semacam itu sudah banyak di jahiliyah. Di masa Islam dihapuskan. Dengan apa? Dengan tawakal, muncul qada wal qadar, muncul ketakwaan kepada Allah, turun ayat di situ, Quran misalnya, surah 31 ayat 34. Lihat ini surah terakhir, surah ayat terakhir di surah ke-31 Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Lihat tentang waktu. Ramalan tertinggi tentang kiamat. Sudah banyak orang meramal. Ini yang puncak tertinggi aja. Kalau yang tertinggi aja udah ditolak, apalagi yang rendah-rendah. Lihat kalimatnya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguh hanya Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Kiamat itu di Quran banyak kalimatnya. Malik yaumiddin, kiamat. Yaumul akhir, kiamat. Wa bil akhirati hum yuqinun, kiamat. Yaumul qiyamah, Quran surah 75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tapi kenapa di sini menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjuk pada waktu. Sekarang diartikan jam. Jam itu ada menitnya, ada detiknya. Lihat penegasan Allah. Sampai ke menitnya dan detiknya hanya Allah yang tahu kapan kejadiannya. Kalau ramalan-ramalan puncak tertinggi tentang kiamat saja cuma Allah yang tahu, apalagi yang kecil-kecil. Ya, dulu pernah ada yang nekat. Saya pernah dengar di Indonesia itu. Saya posisi di Garut pada saat itu. Akan terjadi kiamat ramalan. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Masya Allah. Sebagian pasar itu ada yang sepi. Begitu nggak kejadian, diundur tahun 2012 katanya. Masya Allah. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Ternyata gak kejadian juga. Saya nggak tahu sampai kapan diundur lagi. Ya, teman-teman sekalian, jadi hal-hal yang semacam ramalan, baik itu sifatnya canda dan sebagainya, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Sekarang bulan apa? September. September itu bintangnya Virgo. Wah, semua yang lain di bulan September maka sifatnya begini, begini, begini. Nggak juga tuh. Nggak juga. Ya, orang yang lain di bulan September itu adalah orang yang ganteng misalnya. Nggak juga. Banyak yang di September biasa-biasa saja. Orang lain September pasti orangnya jenius, orang pintar. Nggak juga. Banyak yang di bulan itu biasa-biasa saja. Sudah tinggalkan yang seperti itu, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau Anda tidak update, tidak share, nggak akan laku situsnya. Nggak akan laku, tinggalkan dia, tinggalkan. Dan nggak usah dikomentari. Semakin dikomentari, semakin senang dia. Karena pengennya cuma diklik aja. Ya, paham ya? Jadi kalau ada yang seperti itu, komentar satu, haram, sudah. Nggak akan muncul lagi itu. Allah Ta'ala alam bissawab. Suaranya tidak terdengar, Yani. Ya, sudah ya Pak. Ya, sudah terdengar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Ustadz dari Prodi S1 Kebidanan, Angkatan 2018. Barakallah. Ya, jadi pertanyaannya,
Begini Ustadz, jadi di luar sana itu kan banyak banget orang-orang yang meramalkan mengenai kejadian-kejadian yang akan mendatang seperti itu Ustadz. Kejadian yang baik maupun yang buruk. Seperti contohnya itu bencana alam dan juga bencana-bencana seperti yang kemarin pesawat jatuh gitu ya Ustadz ya. Berarti dia pertanyaan kedua atau ketiga? Jadi kita itu kan dalam Islam nggak boleh percaya gitu aja ya Ustadz sama ramalan tersebut. Tapi ketika ramalan-ramalan tersebut itu benar terjadi, itu kita sebagai seorang muslim harus bersikap bagaimana ya Ustadz? Yang tadinya kita nggak percaya sama ramalan tersebut, tapi ketika ramalan tersebut benar terjadi, jadi kan kita jadi agak terpengaruh karena ternyata ramalannya benar gitu Ustadz. Jadi inti pertanyaannya, kita sebagai seorang muslim bagaimana harus bersikap seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam riwayat lain, man ata arrafan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang kedua, kafir, keluar dia dari Islam, maka dia mesti mengulangi syahadatnya karena rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Dia mengatakan ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Ada pengetahuan lain selain dari pengetahuan Allah. Maka dukun dalam hadis ini dibagi dua. Satu namanya arraf, yang satu lagi kahin. Kahin adalah dukun yang berteman dengan jin, dengan setan, dengan iblis. Sedangkan arraf adalah dukun yang memprediksi berdasarkan tanda-tanda alam, tanda-tanda tubuh. Kalau orang kupingnya, telinganya besar, maka dia akan begini-begini. Ini adalah ilmu prediksi. Kalau nanti orang bentuk jarinya panjang, kukunya begini, maka nanti akan begini-begini. Ini tidak ada hubungan dengan jin, tapi tidak dibenarkan juga. Karena hukum kebanyakan ini tidak bisa digeneralisir, karena akan terjadi kasus perbedaan. Intinya dua-dua tidak dibenarkan. Baik yang melihat fenomena bentuk tubuh, maupun yang terkait dengan pertemanan, persahabatan, meminta pendapat daripada jin dan setan. Sedangkan kita diajarkan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini akidah Islam. Ini pokok. Adapun sholat, zakat, puasa, ibadah. Ibadah itu baru diterima kalau akidahnya benar. Orang kalau akidahnya tidak benar, maka ibadahnya tidak diterima. Lain asyrakta, kalau engkau persekutukan aku, kau katakan ada kekuatan selain daripada kekuatan aku, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amal-amalmu gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Orang-orang yang akidahnya rusak itu nanti amalnya ditunjukkan, lalu kemudian amalnya itu dijadikan habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Poin yang kedua, kenapa peramal dukun bicara tiba-tiba terjadi apa yang seperti mereka lakukan itu? Maka kita masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika peramal-peramal penasehat dari Fir'aun meramalkan bahwa ada anak kecil yang akan lahir tahun ini dan dia akan merampas mahkota Fir'aun. Bukankah itu terjadi? Iya. Dari mana peramal itu dapat? Dari bisikan setan. Rata-rata peramal itu berteman dengan jin, dengan setan. Coba ikuti track recordnya. Pasti nanti dia bersemedi di gunung ini, di pohon ini, kenal dengan hantu ini, dengan setan ini. Rata-rata mereka berteman dengan jin, dengan hantu, dengan setan semuanya. Setan itulah yang membisikkan ke telinga mereka. Setan itu istaraqas sam'a, mencuri-curi berita dari langit. Lalu dapatnya satu berita dibumbui dengan 100 kedustaan, kebohongan. Lalu dia ceritakan kepada dukun-dukun yang menjalin hubungan dengan setan-setan ini. Nah, mengapa bisa terjadi? Kadzabal munajjimun walau sadaku. Kalau terjadi hanya kebetulan saja. Jadi di antara yang dia prediksikan itu 100. Yang kebetulan terjadi 1 atau 5. Dan itu pun ngomongnya ngawang-ngawang.
nanti akan terjadi bencana alam. Memanglah dalam setahun itu akan terjadi bencana alam. Kebetulan di awal Januari ini terjadi. Orang langsung ngomong, itu kan betul terjadi. Jadi setiap tahun itu memang peramal-peramal itu ngomongnya begitu. Akan terjadi bencana alam, akan ada artis yang tertangkap narkoba, akan ada artis yang kasus video seks. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap narkoba. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap kasus video seks. Lalu kemudian terjadi, kebetulan 2021 ini kejadiannya pas di awal tahun. Lagi pula orang yang mau menjual berita portal ini tidak ada mendidik. Berita ini tidak ada mendidik sama sekali. Mereka hanya mementingkan cari duit saja. Pembodohan terhadap masyarakat. Media-media, televisi, rating tinggi, maka dia terus beritakan. Betul kata Hitler, beritakanlah kebatilan itu terus setiap hari sehingga orang terbiasa dengan kebatilan. Jadi kalau masih ada mahasiswi Universitas Muhammadiyah mempertanyakan ini, berarti dia masih merasa perlu, masih berpikir, masih asing. Orang lain sudah tak mempertanyakan ini. Biasa aja itu, cuek aja. Nah, jadi salah satu keberhasilan orang sekolah di pendidikan lembaga Islam, yaitu dia masih ada filter di kepalanya, masih ada balance. Karena di kampus dia diajarkan sekian SKS, pendidikan agama Islam, ada akidah, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, dan lain sebagainya. Sikap kita sebagai seorang muslim adalah tidak ikut-ikutan datang ke dukun, percaya ke dukun, membaca ramalan. Karena tanjim, ramalan, baik yang itu ramalannya mengikuti perputaran planet-planet yang disebut dengan astrologi. Adapun astronomi bagus, positif, ilmu falak. Bahkan Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dengan metode hisab. Itu melalui ilmu langit, namanya astronomi. Yang tercela itu adalah astrologi. Bila tahun ini begini, maka akan terjadi begini. Perputaran planet ini mempengaruhi ini. Maka ini merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi hanya kebetulan saja. Tidak ada peramal itu yang berani detail menyebutkan. Ini akan ada pesawat jatuh warnanya biru dan putih. Memanglah pesawat itu umumnya warnanya biru, putih. Tak ada pesawat warna hitam. Tapi kalau betul-betul ada dia mengatakan, pesawat akan jatuh nomor penerbangan sekian, jam sekian. Andai ada yang memprediksikan begitu pun, akan jatuh pesawat hari ini, jam sekian, pesawatnya maskapai penerbangan ini, pun kita tetap tidak percaya. Kenapa? Karena dia hanyalah mendapatkan berita dari jin, yang mendengarkan berita-berita langit, lalu kemudian dibumbui dengan 1100 kedustaan dan kebohongan. Apalagi mungkin bumbu dusta dari jinnya tidak terlalu banyak. Bumbu dusta dari medsosnya lebih banyak lagi. Kalah bumbu dusta dari jin-jin itu. Alhamdulillah masih ada mahasiswa-mahasiswi yang kuat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Ini juga bagian dari merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Wadharu an-nafi'u. Yang mendatangkan mudarat Allah. Yang mendatangkan manfaat juga Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau engkau ditimpa suatu musibah, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya kecuali la mani alima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan kalau engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menahan. Itulah akidah, itulah iman, itulah keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Dan untuk selanjutnya, penanya kedua, kami persilahkan kepada Saudara Ibrahim. Silakan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustadz, saya Ibrahim dari Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Izin bertanya, tadi kan disebutkan salah satu ayat wala waladaf'ullahin nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh. Nah, yang mana di situ jika tidak ada saling nasihati atau amar ma'ruf, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, untuk melihat keadaan saat ini yang mana ada terjadi bencana musibah begitu, apakah itu disebabkan oleh kurangnya amar ma'ruf nahi munkar yang ada saat ini begitu? Padahal kan
para masyayikh, para ustadz-ustadz, dan juga para pondok pesantren sangat banyak tersebar, yang mana juga selalu menebarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, Ustaz. Baik. Saya tablik akbar sebelum COVID di Tanah Lapang bisa 100.000 orang datang. Lalu orang mengatakan ini dakwah ramai luar biasa, 100.000 orang datang. 100.000 orang di satu kota, ternyata penduduknya 1 juta. Jadi itu belum ada apa-apanya, artinya yang ikut ngaji, yang nampaknya melimpah ruah, itu yang nggak ikut ngaji lebih banyak lagi. Oke, di satu pondok pesantren santrinya sampai 12.000 orang. Iya, tapi kalau di total di provinsi itu berapa yang ngaji? Jadi kita jangan menghitungnya itu latah, jangan salah hitung. Maka berdasarkan survei, berapa anak usia sekolah dari umur 7 tahun sampai 20 tahun berapa? Lalu yang masuk pendidikan agama yang dididik oleh kiai berapa? Jadi jumlahnya itu belum ada apa-apanya. Jadi kita masih belum optimal, masih belum maksimal. Betul bahwa kiai, ustadz, tuan guru, alim ulama lantang mengatakan jangan lakukan ini. Tapi itu kan di masjid. Di masjid orangnya sudah baik-baik. Lalu dengan orang yang memberikan izin illegal logging, lalu kemudian berapa di antara perusahaan-perusahaan yang ilegal, yang menggarap hutan, yang membuat tambang-tambang, lalu yang menumpahkan merkuri, kemudian limbah pabrik yang membuat mati ikan, lalu kemudian penebangan pohon liar, lalu kemudian hutan-hutan lindung kita habis. Siapa yang melakukan amar ma'ruf? Siapa yang melakukan nahi mungkar di sana? Jadi nahi mungkar ini tidak cukup dengan khutbah, dengan ceramah, tapi nahi mungkar dengan kekuasaan, nahi mungkar dengan politik. Berapa banyak bupati, gubernur begitu hebatnya nahi mungkar, tapi ternyata lemah lesu. Kami dapat izinnya dari Jakarta, dari atas. Nah ini semua adalah ketika ditanya orang Jakarta, kamu kenapa keluarkan izin? Atas usul dari daerah, karena bupati sudah memberikan izin. Nah, jadi timbal balik. Yang menjadi korbannya siapa? Yang menjadi korban tetaplah masyarakat, rakyat jelata. Nah, jadi keresahan Adinda bahwa mengatakan sudah ada nahi mungkar, betul. Para kiai kita, alim ulama kita nahi mungkar. Tapi nahi mungkar dengan kekuasaan, nahi mungkar dengan tanda tangan, nahi mungkar dari bapak polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara, nah ini perlu. Nah, jadi kalau kita pahami bahwa konsep hidup ini tidak ada yang namanya holy man dalam Islam. Tidak ada namanya pelayan Tuhan dalam Islam. Bagi kita dalam Islam, tidak ada manusia suci yang khusus menjadi pelayan Tuhan, lalu dia sajalah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Ini kewajiban kita bersama. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kalau ada di antara kita yang menjadi rektor, maka sesungguhnya rektor itu adalah jabatan dia yang kedua. Jabatannya yang pertama adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Kalau ada di antara kita yang menjadi bupati, gubernur, wali kota, itu hanya jabatan yang kedua. Yang pertama, bahwa dia adalah seorang da'i. Lalu dengan profesi da'i itu, jabatan yang kedua itu sebagai penopangnya. Jadi kalau saya sebagai seorang guru, maka dengan jabatan guru saya itu, profesi guru itu, menolong saya untuk bernahi mungkar terhadap mahasiswa-mahasiswa, terhadap jamaah saya. Tapi kalau saya punya kekuasaan, maka kekuasaan itu menopang, mendorong, mensupport, menolong untuk melakukan nahi mungkar. Kalau nahi mungkar ini tidak kita lakukan, maka kerusakan pasti akan terjadi. Inilah seperti yang kita lihat, yang kita rasakan hari ini. Maka kalau kita kembali kepada tugas utama kita, maka insya Allah selamatlah alam semesta ini. Kenapa Allah memberikan komando keseimbangan ini kepada manusia? Karena kegagalan jin. Jin lebih tua dari kita. Maka selalu mereka disebut lebih dulu dari kita. Wa ma khalaqatul jinna qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa ada makhluk sebelum kita dan mereka makhluk yang gagal. Maka diciptakanlah makhluk baru bernama manusia karena binatang tidak sanggup. Binatang tidak punya akal. Malaikat pula ada akal tapi tidak punya nafsu. Maka manusia adalah makhluk yang terbaik. Maka kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
kujadikan kalian di atas muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai penyeimbang ekosistem alam semesta. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, and share. إلهي ناس تولي الفردوس